Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perkembangan komputasi awan. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiqul Anam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu perkembangan penggunaan cloud. Penggunaan teknologi cloud pada saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Saat ini telah muncul banyak layanan baru yang ditawarkan dan akses kepada instan-instan yang lebih powerful dirilis setiap tahun. Salah satunya adalah adanya serverless application, kemudian instan yang lebih powerful, dan adanya support untuk AI dan machine learning. Next. Serverless application. Jadi serverless application merupakan pergeseran paradigma dalam komputasi cloud, di mana akan menghilangkan kebutuhan untuk mengelola infrastruktur server dan memungkinkan para developer untuk fokus sepenuhnya dalam menulis kode. Jadi dengan komputasi tanpa server ini, para developer itu dapat mendeploy kode dalam bentuk fungsi yang secara otomatis akan diperluas dan dikelola oleh penyedia cloud. Jadi contohnya di sini adalah AWS Lambda dan Google Cloud Function. Next. Kemudian powerful instance untuk AI dan machine learning. Jadi powerful instance ini dalam cloud computing mengacu pada jenis instance atau mesin virtual yang memiliki kemampuan komputasi yang sangat tinggi. Jadi biasanya instansi ini dilengkapi dengan sumber daya hardware yang kuat seperti CPU dan GPU yang canggih serta memori yang besar. Jadi contohnya di AWS itu ada P2. Jadi instansi AWS P2 ini menawarkan kemampuan komputasi paralel dengan GPU yang kuat dan sangat berguna untuk training machine learning dan pemrosesan gambar. Kemudian ada juga Google Cloud TPU atau Tensor Processing Units dari Google yang dirancang khusus untuk mempercepat hardware untuk kebutuhan training dan inference machine learning dengan skala besar. Next. Next. Saja di sini adalah contohnya dari produk dari Google Cloud Platform. Di sini ada untuk kebutuhan penyimpanan cloud, kemudian kebutuhan untuk database, kebutuhan untuk training AI, cloud function, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah dari AWS, di mana AWS itu juga sama menyediakan untuk kebutuhan storage, database, dan untuk training AI. Next. Kemudian tantangan. Jadi seperti evolusi teknologi lainnya, kalau computing ini juga mengalami beberapa tantangan. Tantangan ini mencakup beragam aspek mulai dari kompleksitas kebutuhan pengguna hingga perubahan cepat dalam infrastruktur teknologi. Jadi next, memahami komputasi dan mengatasi tantangan ini menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan dan penerapan cloud computing. Jadi yang pertama adalah variasi dan kebutuhan yang beragam. Jadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan cloud adalah adanya keberagaman requirement atau kebutuhan dan persyaratan dari pengguna. Jadi setiap aplikasi dan workload itu memiliki kebutuhan yang berbeda, mulai dari kinerja tinggi hingga keamanan yang ketat, membuatnya sulit untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut secara efisien dalam satu platform. Next. Kemudian ada perkembangan hardware dan infrastruktur. Jadi hardware dan infrastruktur ini terus-menerus berkembang dengan cepat hingga para platform cloud computing ini harus beradaptasi dengan hardware-hardware yang terus-menerus diperbarui. Next. Kemudian ada pertumbuhan server dan pengguna. Jadi seiring dengan pertumbuhan cloud computing, jumlah perangkat lunak dan pengguna yang menggunakan layanan cloud itu juga terus meningkat, sehingga ada tantangan dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya, serta tekanan untuk memastikan ketersediaan layanan yang andal dan responsif. Next. Kemudian desain sistem yang semakin kompleks, jadi kompleksitas desain sistem dalam cloud computing juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi mengelola infrastruktur yang terdiri dari berbagai komponen dan layanan dengan keamanan dan kinerja yang optimal menjadi tantangan tersendiri bagi layanan cloud. Jadi cloud computing ini harus menjamin quality of service, kemudian meningkatkan utilitas sumber daya dengan tetap menjaga kinerja optimal.
Kemudian mendukung elastisitas untuk menangani fluktuasi beban kerja dan meningkatkan keamanan untuk melindungi data dan sistem dari serangan atau ancaman keamanan. Next. Bentuk strateginya untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi industri komputasi awan ini harus terus menggunakan solusi inovatif yang mencakup berbagai pendekatan. Di antaranya, next, jadi penggunaan sistem reservasi dan alokasi spot. Jadi evolusi komputasi awan ini telah mendorong implementasi berbagai strategi baru. Salah satunya adalah yang diadopsi oleh AWS, di mana AWS ini melibatkan kombinasi sistem reservasi dengan alokasi spot. Jadi alokasi spot ini akan menggunakan akan apa ya memecah sumber daya ke beberapa spot. Jadi contohnya di sini sebelum membuat instan kita akan disuruh memilih region dan zone. Jadi contohnya di region US dan zone-nya ini misalkan di region C. Oke, next. Kemudian heterogenitas infrastruktur. Jadi merangkul heterogenitas awan ini telah menjadi hal penting seperti yang dibutuhkan oleh penggabungan komponen hardware yang beragam seperti GPU, TPU, dan disk ke dalam infrastruktur awan. Jadi di sini contohnya seperti yang dilakukan oleh Google Cloud Platform, di mana kita bisa memilih GPU, kemudian CPU, dan server database yang berbeda dengan satu interface. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ya, ini machine learning pada cloud. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Amanda Maulana Malik Ibrahim, tim 2124 1010 2035, komputasi awan kelas A. Next, machine learning di cloud. Machine learning atau ML adalah bagian dari AI yang meniru cara manusia belajar yang memungkinkan mesin untuk meningkatkan kemampuan prediktif mereka hingga dapat melakukan tugas secara mandiri tanpa pemrograman khusus. Next. Sementara itu, ada beberapa bagian yang percaya bahwa ML atau machine learning itu sebuah bidang tersendiri di luar dari AI itu sendiri. Ada kesempatan umum bahwa algoritma machine learning ini menyempurnakan model matematika dari sebuah sistem dan digunakan dalam data training yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu supervised learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga yaitu reinforcement learning. Nah, untuk supervised learning ini menggunakan penurunan gradien stokastik dan menyesuaikan bobot untuk memaksimalkan penurunan gradien yang diperoleh dan propagasi bolak-balik berulang kali menyesuaikan bobot koneksi dalam jaringan. Seperti gambar di samping. Next. Kemudian ada neural network. Machine learning menggunakan neural network yang terinspirasi oleh jaringan neuron otak manusia untuk mempelajari cara menyelesaikan tugas yang diinginkan. NN atau neural network dikembangkan pada tahun 1950 dan 1960 60-an oleh Frank Rosenwald. Nah, dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tipe dari neural network itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama yaitu multi-layer perceptron atau MLP. Yang kedua ada CNN, ketiga RNN, dan 4 ada LSTM. Next. Kemudian masuk ke manfaat dan keterbatasan dari machine learning di cloud. Yang pertama ada manfaat machine learning di cloud, yaitu model penetapan harga sesuai permintaan memungkinkan untuk memulai inisiatif machine learning tanpa investasi modal yang besar. Yang kedua, cloud memberikan kecepatan dan kinerja GPU dan FPGA tanpa memerlukan investasi dalam perangkat keras. Yang ketiga, cloud memungkinkan bisnis untuk bereksperimen dengan mudah dengan kemampuan dan skala pembelajaran mesin saat proyek mulai berproduksi dan permintaan akan kemampuan terus meningkat. Yang keempat, cloud memungkinkan akses ke kemampuan mesin learning tanpa keterampilan tingkat lanjut dalam kecerdasan buatan atau ilmu data. Next. Nah, kemudian pada keterbatasan machine learning di cloud, yang pertama yaitu machine learning di cloud ini tidak akan menggantikan tenaga
ahli sistem, atau dengan kata lain eh, masih membutuhkan manusia untuk mengelola data-data yang ada di cloud. Yang kedua, mobilitas data saat menjalankan model machine learning di cloud ini cukup sulit untuk ditransmisikan sistem dari satu cloud ke layanan cloud yang lainnya. Yang ketiga, masalah keamanan machine learning ini berbasis cloud tunduk pada masalah yang sama dengan platform komputasi awan lainnya. Next. Nah, ada beberapa platform machine learning di cloud yang cukup populer. Yang pertama itu ada AWS SageMaker. Jadi SageMaker adalah layanan machine learning yang dikelola oleh Amazon, dan fitur-fiturnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Jupyter Notebook. Kemudian yang bisa mengintegrasikan atau memberikan akses ke sumber data untuk analisis dan eksplorasi data. Yang kedua yaitu Azure Machine Learning. Jadi Azure Machine Learning adalah layanan berbasis cloud yang membantu mempercepat dan mengelola seluruh siklus proyek machine learning. Yang terakhir yaitu Google Cloud AutoML. AutoML adalah layanan machine learning Google Cloud. Layanan ini tidak memerlukan pengetahuan yang luas tentang pembelajaran mesin atau machine learning. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah Quantum Computing and Clouds. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferry Setiawan dengan tim 121010208 dari Komputasi A. Lanjut. Ini merupakan perkembangan kuantum dari masa ke masa. Yang pertama yang diawali dengan semuanya dimulai pada tahun 1900 ketika Max Planck, profesor di Friedrich Wilhelm Universität di Berlin, mendalilkan bahwa energi elektromagnetik hanya dapat dipancarkan dalam bentuk terkuantisasi E sama dengan A H kali V dengan konstanta H Planck dan V frekuensi radiasi. Penemuan kuanta energi membuatnya memenangkan hadiah Nobel Fisika tahun 1919. Dan diakhiri pada tahun 1982, Richard Phillips Feynman mendapatkan penghargaan atas kontribusi dalam pengembangan elektrodinamika kuantum. Next. Ini merupakan pengertian komputasi kuantum, yang mana adalah bidang studi dalam ilmu komputer dan fisika yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan komputasi. Berbeda dengan komputasi klasik yang menggunakan bit sebagai unit dasar informasi, komputasi kuantum menggunakan qubit. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dengan komputasi kuantum. Next. Ini merupakan prinsip dasar komputasi kuantum yang mana ada qubit adalah unit dasar informasi dalam komputasi kuantum. Ada prinsip superposisi memungkinkan qubit untuk berada dalam kombinasi linear dari kedua keadaan dasar 0 dan 1. Ada entanglement adalah fenomena kuantum di mana dua atau lebih qubit menjadi terkait sedemikian rupa sehingga keadaan satu qubit dapat tergantung pada keadaan qubit lainnya. Selanjutnya ada prinsip interferensi kuantum digunakan untuk memperkuat probabilitas solusi yang benar dan mengurangi probabilitas solusi yang salah. Next. Ini merupakan mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, semua yang transformasi keadaan terjadi dalam ruang Hilbert berdimensi terbatas, yaitu ruang vektor di atas bilangan kompleks. Next. Ini merupakan contoh qubit, yang mana yang kiri adalah 1 bit, yang kanan adalah 1 qubit. 1 bit yaitu sebuah qubit dipresentasikan sebagai vektor R dari titik asal ke titik dengan koordinat sudut theta pi lambda pada blok. Itu bisa dilihat pada gambar 1 bit. Terus pada 1 qubit, yaitu sebuah bit hanya dapat berada di salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1, sedangkan qubit
dapat berada di mana saja pada permukaan blok bola berjari-jari satu, yaitu dapat berada di salah satu dari dua keadaan dasar 0 atau 1, atau dalam keadaan superposisi. Next. Ini merupakan algoritma kuantum. Algoritma ada dua, yaitu algoritma pemfaktoran kuantum yang diterbitkan oleh Peterson pada tahun 1994 dengan cerdik mengeksploitasi paralelisme kuantum menggunakan FFT, versi kuantum dari FFT. Ketika komputer kuantum dengan jumlah qubit yang besar tersedia, algoritma ini akan memungkinkan kita mendeskripsi pesan apapun yang dienkripsi. Selanjutnya ada algoritma kuantum lainnya, yaitu diusulkan oleh Love Grover pada tahun 1996. Algoritma Grover menemukan dengan probabilitas tinggi masukkan unit ke suatu fungsi yang menghasilkan nilai keluaran tertentu. Next. Ini merupakan gerbang kuantum atau quantum gates, yang gerbang kuantum dan sirkuit kuantum. Gerbang kuantum adalah bahan penyusun komputer kuantum berdasarkan model sirkuit kuantum. Sebuah gerbang melakukan transformasi kesatuan union dari qubit masukannya dalam keadaan awal menjadi satu set qubit dalam keadaan akhir, sehingga terciptalah rumus O sama dengan U garis I. Ini merupakan yang di bawahnya adalah keterangan terkait I, U, dan U. Next. Yaitu gerbang universal. Himpunan gerbang kuantum G bersifat universal jika untuk sembarang kurang dari 0 dan sembarang transformasi kesatuan union pada n qubit. Terdapat barisan gerbang G1, G2, sehingga norma berikut memenuhi kondisi seperti berikut. Di situ ada juga rumusnya. Dan di sini merupakan ada contoh gerbang universal yang mana Kinot dan semua gerbang qubit tunggal, Kinot Hadamard, dan gerbang balik fasa, gerbang Toffoli, dan Hadamard. Kinot itu merupakan control node, kayak gitu. Lanjut. Ini merupakan implementasi fisik komputasi kuantum menurut David DiVincenzo, yang mana pada rangkaian A penambah penuh satu qubit dengan 3 gerbang Toffoli dan 3 gerbang Kinot. Yang pada B yaitu sirkuit kuantum dengan 10 gerbang Toffoli, 6 qubit kontrol, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 1 target qubit T, dan 5 qubit kerja W1, W2, W3, W4, W5, keadaan kuantum tertentu 0. Next. Ini merupakan kriteria pembangunan komputasi kuantum, yang mana pertama sistem fisik yang dapat diskalakan qubit yang berkarakter baik. Yang kedua, kemampuan untuk menginisialisasi qubit dari keadaan murni. Yang ketiga, waktu rekurensi yang lama. Yang keempat, keberadaan rangkaian gerbang kuantum universal. Yang kelima, kemampuan pengukuran khusus qubit. Yang keenam, kemampuan untuk mengkonversi qubit. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengirimkan qubit dan setia antar lokasi tertentu. Next. Ini merupakan relasi kesalahan kuantum atau dekorensi, yang mana sistem kuantum dipengaruhi oleh dekorensi, yaitu hilangnya informasi dari sistem kuantum ke lingkungan di mana sistem tersebut digabungkan secara longgar. Relasi kesalahan kuantum menghadapi banyak tantangan, yang mana hanya keadaan kuantum ortogonal. Yang kedua, pengukuran kuantum proyeksi keadaan, sehingga dalam kasus umum pengukuran tersebut mengubah keadaan sistem kuantum. Yang ketiga, qubit terpengaruh bit flip, fast flip, atau kesalahan bit flip dan fast flip, yang pakai keterikatan menambah dimensi baru atau korelasi kesalahan kuantum. Ini merupakan rumus kesalahan kuantum. Next. Ini merupakan gambar dari sirkuit untuk menghitung sindrom kesalahan bit flip untuk kode SIN 7 qubit. Next.
Simulasi rangkaian kuantum atau Qiskit adalah perangkat lunak simulasi sumber terbuka untuk eksperimen dengan komputer kuantum pada tingkat sirkuit, pulsa, dan algoritma. Penggunaan Qiskit melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama rangkaian kuantum, mengkomplikasi sirkuit, yang ketiga menjalankan sirkuit dengan kompilasi, yang keempat menganalisis, yaitu menghitung jumlah statistik, memvisualisasi hasil eksperimen. Next. Ini contoh rangkaian kuantum untuk untuk masalah Deutsch-Jozsa. Next. Quantum Computing Playground adalah eksperimen Chrome WebGL yang ditawarkan oleh Google. Eksperimen ini menggunakan komputer kuantum yang dipercepat GPU dengan antarmuka IDE dan bahasa script yang didebugging dan dukungan visualisasi keadaan kuantum 3 dimensi. Next. Ini merupakan kuantum yang terbaru yang ada kode-kodenya. Next. Selanjutnya bisa dilanjut teman saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan nama saya Firdaus Putra Maulidiano dengan NIM 212410102002. Saya di sini akan menjelaskan tentang vehicular cloud. Di sini vehicular cloud ini terkait dengan kendaraan. Tentu saja kendaraan masa kini telah semakin berkembang dengan seiring berkembangnya teknologi. Maka terciptalah ide untuk memadukan kendaraan sebagai alat transportasi dengan teknologi komputasi awan. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna kendaraan dalam mengoperasikan dan mengetahui medan sekitar jalan raya dengan bantuan sensor-sensor yang terdapat pada kendaraan dan juga teknologi komputasi awan sebagai pendukung. Dengan ini sistem komputasi awan yang dikombinasikan dengan sensor onboard yang ada pada kendaraan itu bisa membantu memaksimalkan keamanan kendaraan seperti itu. Di sini bagaimana awal mula vehicular cloud dikembangkan? Nah, awalnya itu berawal dari sebuah kesadaran bahwa kendaraan modern ternyata dapat menjadi wadah bagi server sebagai data center dalam kendaraan. Nah, maka dari itu 10 tahun yang lalu diperkenalkan sistem VC atau Vehicular Cloud oleh Abu Lela dan Olariu dan juga Elto Wesley et al. Sebagai sistem kendaraan yang memiliki sistem komputasi. Sensor yang dapat dikomunikasikan secara dinamis oleh pihak yang berwenang. Sistem Vehicular Cloud juga disesuaikan apabila kendaraan yang dilibatkan adalah kendaraan diam atau VC statis dan juga kendaraan yang sedang berjalan atau VC dinamis. Nah, Vehicular Cloud ini adalah varian non-trivial dari cloud konvensional. Salah satu karakteristik yang pembeda utama dari VC adalah jumlah sumber daya komputasi yang tersedia yang berubah secara dinamis. Selanjutnya, manajemen sumber daya dari Vehicular Computing Cloud ini. Jadi, VC berbeda dari cloud konvensional dalam hal volatilitas sumber daya. Artinya, sumber daya komputasi dan penyimpanan dalam VC dapat berubah secara dinamis karena kendaraan yang berpartisipasi dapat bergabung atau meninggalkan VC kapan saja. Hal ini menciptakan lingkungan komputasi yang tidak stabil dan sulit dikelola. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya vehicular computing yaitu 1. Mengkalkulasikan jumlah kendaraan yang menggunakan vehicular cloud computing. Nah, yang kedua yaitu migrasi virtual machine pada vehicular cloud. Yang ketiga yaitu memperhatikan waktu tinggal suatu kendaraan di suatu tempat. Yang keempat, mengidentifikasi beban kerja dan aplikasi yang layak untuk VC. Yang kelima, memberikan tugas kepada kendaraan yang menjadi host dari VC tersebut. Selanjutnya, tantangan pengembangan vehicular cloud. Nah, ada beberapa tantangan ketika sedang proses pengembangan vehicular cloud ini. Nah, yang pertama yaitu tantangan arsitektur. Nah, tantangan ini mencangkup pengelolaan mobilitas host atau kendaraan dan heterogenitas dalam kemampuan komputasi, kemampuan komunikasi, dan penyimpanan yang ada pada vehicle tersebut. Pengelolaan ini penting agar vehicular computing dapat menawarkan integrasi sumber daya yang mulus, memungkinkan penyesuaian dinamis sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan kondisi sistem yang berubah.
Yang kedua yaitu tantangan operasional dan kebijakan. Agar vehicular computing dapat berfungsi dengan baik, diperlukan manajemen otoritas yang tepat, struktur kontrol dan dukun keputusan yang efektif, intensif yang jelas, serta aturan dan regulasi yang sesuai. Yang ketiga yaitu konsolidasi server vehicular cloud. Dalam cloud konvensional, konsolidasi server meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya dengan memigrasikan virtual machine sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Nah, meskipun demikian, ini adalah area penelitian aktif dalam cloud konvensional. Konsolidasi server belum diterapkan dalam konteks vehicular cloud ini. Dan ini menimbulkan tantangan tambahan karena vehicular cloud melibatkan kendaraan yang terus bergerak dan memiliki waktu tinggal yang bervariasi. Meningkatkan keandalan dan ketersediaan vehicular cloud. Nah, keandalan dan ketersediaan adalah dua atribut yang penting untuk memastikan layanan berkelanjutan. Nah, namun karena kendaraan yang terus bergabung dan meninggalkan vehicular cloud, lingkungan komputasi menjadi tidak stabil. Nah, suatu penelitian menunjukkan bahwa strategi redundansi dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan dalam vehicular cloud dengan waktu tinggal kendaraan yang singkat. Nah, untuk menarik partisipasi dari pemilik kendaraan, mereka harus memberi intensif yang memadai pendekatan yang diusulkan termasuk solusi berbasis lelang, di mana pusat data mengumumkan kebutuhan sumber daya dan menawarkan kompensasi, serta pendekatan harga atom yang memberikan intensif pada tingkat sumber daya individu. Ini penting untuk memastikan ada cukup kendaraan yang berpartisipasi dalam sistem vehicular cloud ini untuk memenuhi permintaan komputasi dan penyimpanan. Nah, untuk keamanan dan privasi pada vehicular cloud, nah di sini hubungan kepercayaan antara kendaraan perlu dibangun dan penelitian perlu untuk mengembangkan metodologi dan protokol yang efisien untuk keamanan dan privasi. Meskipun beberapa penelitian telah mengidentifikasikan ancaman dan keamanan dan masalah privasi, tantangan ini masih terbuka. Dukungan untuk penerapan big data dalam vehicular cloud tergantung pada waktu tinggal kendaraan yang cukup lama dan bandwidth jaringan yang mewadahi. Dukungan vehicular cloud untuk smart city. Nah, kendaraan masa depan dengan kemampuan komputasi, komunikasi, dan sensor yang kuat dapat berperan penting untuk menciptakan smart city yang lebih terhubung dan efisien. Tantangan utama untuk vehicular cloud dalam konteks ini melibatkan peningkatan mobilitas perkotaan, penghindaran kemacetan di koridor utama, dan penanganan kemacetan yang tidak berulang melalui penggunaan data real-time, prediksi stokastik, dan juga strategi pemanduan rute yang efisien. Nah, cara mengelola ekosistem vehicular cloud yaitu kompleksitas ekosistem cloud yang harus berkembang akan membuat strategi manajemen sumber daya tradisional kurang efektif. Berbeda dengan cloud konvensional, sumber daya komputasi di vehicular cloud bersifat heterogen, ditambah dengan potensi federasi vehicular cloud dan layanan baru yang muncul. Manajemen sumber daya VC akan menjadi semakin sulit. Topik ini menjanjikan sebuah area penelitian yang menarik pada masa depan. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari implementasi layanan cloud ini memerlukan dukungan arsitektural yang signifikan yang harus dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Sebelumnya, arsitektur dan layanan vehicular cloud banyak diuraikan berdasarkan karakteristik kualitatif tanpa banyak studi mengenai kelayakan kinerja kuantitatifnya. Aspek kuantitatif seperti daya komputasi, bandwidth, komunikasi, keandalan, ketersediaan, dan durasi pekerjaan pengguna sangat penting untuk dipelajari dan dipahami untuk mendukung beban kerja yang dituju oleh virtual cloud service. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu final talks atau ringkasan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sesarion Sapilah dengan NIM 124 1010 2086. Next. Cloud computing telah merevolusi banyak aspek dalam bidang ilmu komputer dan teknik untuk mendorong inovasi yang lebih maju dengan memerlukan solusi baru untuk tantangan yang kompleks. Beberapa bidang telah mengalami kemajuan yang signifikan karena munculnya cloud computing ini, termasuk komputer arsitektur, konferensi, data management, dan virtualization. Transformasi ini mendorong batas konsep tradisional, memerlukan evolusi yang berkelanjutan dalam berbagai bidang. Next.
cloud computing dalam berbagai bidang. Yang pertama ada communication dan privasi, meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada bandwidth dan latensi, meningkatkan level kita atau bandwidth dan mengurangi latensi komunikasi, sehingga membuat cloud computing cocok untuk aplikasi real-time dan integrasi IoT. Data security and privacy, cloud computing dapat mengurangi resiko di mana data terenkripsi, memberikan tantangan pada banyak aplikasi. Biasanya data harus dideteksi sebelum diproses menimbulkan vulnerability Windows. 3. Virtualization challenge. Virtualisasi menawarkan manfaat besar. Itu juga membuat pemeliharaan perangkat lunak menjadi lebih rumit. Misalnya, mengaktifkan mesin virtual lama tanpa patch keamanan saat ini dapat menciptakan kerentanan. Oleh karena itu, cloud computing berperan dalam bidang ini. Next. Yang kedua ada bidang performance and resource management, meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada response times, menghilangkan lonjakan latensi, terutama yang memiliki distribusi heavy tail. Hal ini sangat penting untuk aplikasi real-time dan interaktif. Yang kedua ada energi efisiensi, mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan utilisasi server. Yang ketiga ada performance isolation, isolasi kerja yang tetap penting untuk multitenancy, memastikan bahwa aplikasi ini tidak mengganggu kinerja satu sama lain. Next. Berikutnya yaitu the futures of cloud computing atau masa depan dari cloud computing. Yang pertama ada evolving cloud ecosystem atau perkembangan dari cloud ecosystem. Cloud ecosystem sendiri telah mendemokratisasi komputasi, seperti halnya web merevolusi akses informasi. Cloud akan terus berkembang dipengaruhi oleh permintaan konsumen dan kemajuan teknologi. Yang kedua, separation of concerns atau pemisahan bidang. Internet telah menguntungkan dari pemisahan bidang, control, dan routing. Separation of concerns yang serupa dalam cloud computing itu dapat mempercepat evolusi teknologi. Yang ketiga, role of machine learning and data analysis. Machine learning, data analysis, and market-based resource management memiliki potensi untuk mengubah cloud computing dengan menganalisa data yang dikumpulkan dari eksekusi aplikasi. Hal tersebut memungkinkan untuk mengoptimalkan profil aplikasi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Next. Kesimpulan, bidang cloud computing akan terus berkembang, didorong oleh permintaan yang semakin meningkat untuk layanan cloud dan laju perkembangan teknologi yang sangat cepat. Pertumbuhan ini akan memerlukan individu dengan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar di bidang ilmu komputer dan teknik. Bersama dengan komitmen untuk mempelajari dan adaptasi berkelanjutan, masa depan cloud computing penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk inovasi dan kemajuan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.